Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para siswa. Bu Ani berharap pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, untuk mengawali pelajaran pagi ini, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapkan alat tulis kalian, catat hal-hal penting, dan nanti jangan lupa mengerjakan tugas. Oke, kita mulai melanjutkan materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang masa Orde Lama dan Orde Baru. Sekarang kita akan belajar tentang masa reformasi. Masa reformasi diawali tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998 ini diawali dengan lengsernya Presiden Soeharto. Ini menandakan adanya perubahan kekuasaan, sehingga pada waktu itu disebut dengan masa reformasi. Oke, pemerintahan era reformasi ini berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi tetap saja penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa reformasi ini tidak mulus, tidak tanpa hambatan. Tetap saja muncul beberapa hambatan, beberapa tantangan, beberapa rongrongan. Di antaranya adalah kehidupan yang serba bebas, menurunnya persatuan dan kesatuan, dan penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, kehidupannya serba bebas ini ada dua dampak, yaitu kehidupannya serba bebas ini berdampak positif dan negatif. Kebebasan di sini adalah kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya. Dampak positifnya, masyarakat Indonesia itu lebih kreatif. Tetapi dampak negatifnya, dengan adanya kebebasan tersebut banyak menimbulkan pergaulan bebas, terus adanya penyalahgunaan narkotika, terus tidak adanya etika dalam berbicara, dan sebagainya. Nah, selain itu diwarnai juga dengan beberapa tawuran antar pelajar, tawuran antar masyarakat yang permasalahan itu diselesaikan tidak dengan musyawarah mufakat, dan ini menunjukkan terjadinya penurunan persatuan dan kesatuan. Tantangan berikutnya adalah penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini ditandai dengan masuknya beberapa pengaruh dari dunia luar yang ingin menyusupkan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ada liberalisme, ada komunisme, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah tantangan-tantangan atau hambatan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa reformasi. Tetapi tentu saja ini tidak mematahkan semangat pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Oke anak-anak, kalian bisa lihat di sini praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila ini akan dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maksudnya apa? Menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Lalu praktek ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila itu digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup
dan kehidupan di segala bidang. Jadi intinya dalam praktek idealnya Pancasila sebagai dasar negara itu dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu kalau praktek ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini dijadikan sebagai petunjuk arah, sebagai petunjuk dalam kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Oke, kita lanjut tentang ideologi terbuka. Sebelum kita lihat apa itu ideologi terbuka, kita harus tahu atau mengingat kembali arti ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea itu adalah cita-cita, konsep, ide-ide atau gagasan. Sedangkan logos itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi ideologi ini adalah ilmu tentang cita-cita atau gagasan-gagasan atau ide. Bisa juga diartikan secara lebih luas, ideologi itu adalah cita-cita, konsep atau gagasan-gagasan yang diyakini dan ingin diwujudkan dalam suatu masyarakat. Nah, ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Nah, Pancasila termasuk dalam ideologi terbuka. Karena kita bisa lihat Pancasila dari zaman dibentuknya atau munculnya atau lahirnya sampai saat ini tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita lihat saja pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai sila kelima itu tidak usang, tidak termakan oleh zaman. Ciri khas ideologi terbuka yaitu ideologi ini nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Oke, kita lihat di sini bahwa kelima sila Pancasila ini memiliki nilai-nilai, diantaranya ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian ada nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Jadi nilai instrumental itu penjabaran dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berikutnya adalah nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain memiliki nilai-nilai, Pancasila juga memiliki dimensi. Dimensi apa saja? Ada dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Dimensi idealisme ini mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberi motivasi pendukungnya untuk mewujudkan cita-citanya. Kita mempunyai cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kita bersemangat mewujudkannya. Ini karena ada dimensi idealisme. Lalu normatif, dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma.
Jadi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila